SMP Negeri 1 Probolinggo merupakan sekolah menengah tertua di Probolinggo. Melangkah menuju Pancasatya Mulia. Sekolah ini didirikan pada masa penjajahan Belanda sebagai MULO, Meriwet Gebrek Leger Onderwijs, yakni sekolah lanjutan pertama. Pada saat itu sekolah berlokasi di markas Polres Probolinggo di Jalan Dr. Saleh. Pada tahun 1949, sekolah ini dipindahkan ke bekas HCS, Holland Chinese School, yaitu sekolah Belanda untuk kaum Cina, yang berlokasi di SMP Negeri 1 Probolinggo yang sekarang, yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 49 Probolinggo. Sebagai SMP negeri tertua di kawasan Probolinggo, sekolah ini pernah menjadi sekolah induk bagi banyak sekolah negeri filial yang baru didirikan di Probolinggo. Menuju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsi Arianto, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Visi SMP Negeri 1 adalah terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berdaya saing global. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim yang terlibat dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan di video ini bisa menjadi pedoman bagi siswa dan juga orang tua, karena di dalamnya nanti akan memuat profil SMP Negeri 1, kemudian program kerja SMP Negeri 1, dan seluruh kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Dan saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian nanti semuanya menjadi orang yang sukses, menjadi dambaan kedua orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan pendidikan karakter merupakan fondasi dan ruh utama pendidikan. PPK mendorong agar mengedepankan olah pikir, literasi, olah hati, etik dan spiritual, olah rasa estetik, dan juga olahraga kinestetik. Salah satu dari 5 pilar karakter adalah karakter nasionalis. Pembentukan karakter ini diwujudkan dengan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional yang bertujuan untuk melatih peserta didik disiplin, tertib, dan memupuk rasa cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Selain itu juga diwujudkan dalam kegiatan apel pagi setiap hari Selasa sampai Jumat. Kegiatan apel pagi diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan janji siswa, dan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, kompeten, dan profesional. Visi SMP Negeri 1 Probolinggo adalah terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berdaya saing global. Dengan visi tersebut, peserta didik akan dibentuk menjadi insan yang berkarakter, berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, penuh kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Beberapa kegiatan di sekolah sebagai perwujudan dari visi tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan akademis yang terdiri dari OSN, KIR, Jurnalistik, Bahasa Inggris, ICT Club, Tahfidz Al-Quran, Tartil Al-Quran, Qiraah, dan ekstrakurikuler pilihan non-akademis yang terdiri atas PMR, kegiatan olahraga seperti karate, pencaksilat, basket, bola voli, futsal, seni lukis, serta restorasi dan pramuka.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Probolinggo, sangat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Negeri 1 Probolinggo adalah 21 ruang kelas, 1 laboratorium IPA, 1 ruang perpustakaan sesuai standar dan kondisinya layak pakai, 3 laboratorium TIK, ruang BK konseling, ruang restorasi, ruang pimpinan kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, tempat ibadah, kamar mandi, gudang, ruang TU, ruang OSIS, juga ruang kantin Pujasera. Untuk meningkatkan kualitas hidup, daya saing, pengembangan karakter bangsa, serta melihat perkembangan keterampilan kompetensi di abad 21, SMP Negeri 1 Probolinggo menyelenggarakan kegiatan literasi sebagai implementasi dari program literasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, kegiatan literasi bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik secara utuh sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. SMP Negeri 1 Probolinggo melaksanakan kegiatan literasi setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, 15 menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku. Selain itu, kegiatan membaca Al-Quran setiap hari Kamis merupakan salah satu pengimplementasian PPK, yaitu sikap religius yang menciptakan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gurita Schematic Center merupakan singkatan dari Guru IPA, IPS, Matematika, dan Sains, Mathematics and Social Center. Gurita Schematic Center merupakan kegiatan yang diinovasi dari kegiatan pembinaan Olimpiade Sains Nasional. Schematic Center merupakan pengembangan pembinaan Olimpiade yang penyelenggaranya melibatkan siswa dan alumni. Kurikulum dan sistem asesmen di SMP Negeri 1 Probolinggo. SMP Negeri 1 Probolinggo sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 secara menyeluruh sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2018, SMP Negeri 1 Probolinggo mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam kelompok mata pelajaran dan kurikulum muatan lokal seperti pada tabel berikut. Kelompok A umum. Pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktu per minggu yaitu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktu per minggu 3 jam. Bahasa Indonesia 6 jam. Matematika 5 jam. Ilmu pengetahuan alam 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam. Dan bahasa Inggris 4 jam. Kemudian untuk kelompok B umum, meliputi seni budaya, alokasi waktu per minggu 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Jawa 2 jam. Kemudian untuk kelompok layanan, yang pertama teknologi informasi komunikasi atau TIK, alokasi waktu per minggu 2 jam, bimbingan dan konseling atau BK 2 jam. Total jumlah jam pelajaran untuk kelas 7 44 jam, kelas 8 44 jam, dan kelas 9 44 jam. Hari Senin sampai dengan Kamis, siswa mulai melakukan aktivitas belajar mulai jam 6.45 dan berakhir pada jam 13.25. Senin kegiatan belajar diawali dengan kegiatan upacara bendera dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kedisiplinan siswa. Hari Selasa sampai dengan Sabtu, setelah bel pada pukul 6.40, dilanjutkan dengan apel pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendisiplinkan dan mempersiapkan para siswa sebelum fokus belajar di kelas. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis, setelah pelaksanaan apel pagi, siswa melaksanakan literasi selama kurang lebih 25 menit.
Selasa dan Rabu dengan Moren Sas, Morning Reading Sastra, sedangkan Kamis dengan Moren Jus, Morning Reading Jusama dan terjemahannya. Muatan kurikulum SMP Negeri 1 Probolinggo. Muatan intrakurikuler. Muatan kurikulum nasional terdiri atas 10 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Prakarya, Bimbingan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK, dan Bimbingan Konseling. Muatan kurikulum lokal yaitu Bahasa Jawa. Di samping itu, di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Probolinggo juga mengimplementasikan muatan yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau PPK antara lain melalui PPK berbasis kelas. Dirancang oleh guru di dalam skenario pembelajaran yang selanjutnya dilakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Misalnya siswa selalu berdoa sebelum memulai belajar atau religius, jujur pada saat mengerjakan soal-soal ujian, kemandirian, menyanyikan lagu nasional, setelah bel pulang, nasionalis, bergotong royong di kelas, kerjasama atau kolaborasi. PPK berbasis budaya, antara lain membiasakan seluruh warga sekolah memiliki sikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menumbuhkan akhlak mulia dengan melaksanakan sholat duha sebelum bel masuk berbunyi, sholat duhur berjamaah, dan berdoa bersama sebelum dan setelah belajar. Menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk bisa bersaing secara global melalui kegiatan English Day setiap hari Jumat, kemudian juga membudayakan bersikap sopan santun dengan kegiatan Javanese Day yang dilakukan pada hari Sabtu. PPK berbasis masyarakat, antara lain melalui kegiatan yang diarahkan untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama memajukan dunia pendidikan dengan kegiatan bakti sosial ke pondok pesantren, panti asuhan, dan membagikan nasi bungkus Jumat berkah. Yang kedua, yaitu pendidikan anti korupsi. Muatan ini diimplementasikan dengan tujuan meminimalisir praktek-praktek tidak jujur sedini mungkin melalui kegiatan di dunia pendidikan. Antara lain, guru dan siswa harus selalu tepat waktu masuk kelas, jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, terutama pada saat ujian. Yang ketiga, yaitu Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Seluruh aspek literasi antara lain literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Selanjutnya, Sekolah Ramah Anak atau SRA. SMP Negeri 1 Probolinggo mengimplementasikan seluruh aspek terkait pemenuhan hak-hak anak selama berinteraksi di sekolah. Selain itu, juga menjamin keamanan anak selama belajar di sekolah. Yang terakhir yaitu Adiwiyata. Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Probolinggo merupakan program pengelolaan lingkungan hidup di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman saat pembelajaran. Juga sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Muatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri meliputi pengembangan diri wajib yaitu pramuka dan pengembangan diri pilihan yang berupa akademis dan non-akademis. Di bidang akademis yaitu kelas olimpiade, jurnalistik, penelitian ilmiah remaja, bimbingan bahasa Inggris, ICT Club, tartil, kiroah, dan tahfidz. Sedangkan di non-akademis meliputi PMR, olahraga, baik bola voli, bola basket, renang, bulu tangkis, futsal, catur dan bela diri, karate dan jitsu,
seni lukis, dan restorasi atau tata boga. Sedangkan kokurikuler meliputi penugasan mandiri terstruktur atau PT dan kegiatan mandiri tidak terstruktur KMTT. Pelaksanaan proses belajar mengajar pada era pandemi COVID-19. Metode yang digunakan berupa daring dan luring. Dalam daring, yaitu Google Classroom, Google Form, Google Drive, Video Conference by Zoom, Padlet, WA Group, Webex, Bandicam, dan sebagainya. Sedangkan untuk luring menggunakan modul, LK, buku paket, dan TVRI. Di SMP Negeri 1 Probolinggo, jam belajar dari rumah diatur sebagai berikut. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pukul 6.30 sampai 7.30, sholat duha dan persiapan belajar dari rumah. Dilanjutkan dengan jam ke-1, pukul 7.30 sampai 8.30. Jam kedua, jam 8.30 sampai 9.30. Istirahat atau jeda selama 30 menit dan dilanjutkan jam ketiga, jam 10 sampai 11 siang. Untuk hari Jumat, pukul 6.30 sampai 7.30, sholat duha dan persiapan belajar dari rumah. Dilanjutkan jam ke-1, pukul 7.30 sampai 8.30 dan jam kedua, 8.30 sampai 9.30. Jadwal pelajaran. Jumlah jam belajar dari rumah di SMP Negeri 1 Probolinggo adalah 17 jam, 17 kali 60 menit setiap pekan, dengan rincian sebagai berikut. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Inggris sebanyak 2 kali belajar daring per pekan, atau 2 kali 60 menit. Sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya Keterampilan, Prakarya, Pendidikan Jasmani Kesehatan, Bahasa Jawa, Bimbingan TIK, dan Bimbingan Konseling, masing-masing dengan 1 kali belajar daring per minggu atau 1 kali 60 menit. Ketentuan wajib diikuti siswa pada saat belajar dari rumah atau BDR. Yang pertama, semua siswa wajib mengikuti belajar dari rumah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, semua siswa wajib melakukan presensi setiap hari pada setiap mata pelajaran melalui Google Form pada aplikasi Google. Yang ketiga, semua siswa wajib mengumpulkan tugas atau asesmen yang dilakukan guru sesuai jadwal pengumpulan tugas atau asesmen. Dan yang terakhir, siswa yang karena sesuatu hal tidak memiliki perangkat penunjang BDR, daring akan dipanggil secara khusus dan diberikan layanan di sekolah dengan memberikan modul ataupun layanan belajar khusus atau private learning. Sistem penilaian atau asesmen meliputi penilaian aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Asesmen harian atau ASH, yaitu penugasan terstruktur dan penugasan tidak struktur. Sedangkan asesmen semester atau ASS, asesmen kolaborasi antar 2 mata pelajaran atau lebih. Penilaian akan dilaksanakan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Guru melaksanakan asesmen setiap pelaksanaan KBM, baik dalam daring maupun luring, dan diaplikasikan pada sistem asesmen yang telah disediakan dinas di sekolah digital milik Dinas Kota Probolinggo. Siswa dapat melihat hasil asesmen harian dan asesmen semester atau rapor melalui aplikasi Siswa Kota Probolinggo.
Profil guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 1 Probolinggo yang terdiri dari 40 guru dan 13 tenaga administrasi sekolah. Untuk peserta didik yang baru, berikut ini adalah profil wali kelas 7. Wali kelas 71, Ibu Ika Diana Vita Wahyuni MPD, Guru Matematika. Wali kelas 72, Ibu Nur Halimatul Makfiroh SS, Guru Bahasa Indonesia. Wali kelas 73, Bapak Ferdi Kurniawan Eskom, Guru TIK. Wali kelas 74, Ibu Mega Kartika Sandi SPD, Guru Bahasa Jawa. Wali kelas 75, Ibu Siti Nur Azizah SPD, Guru Bahasa Inggris. Wali kelas 76, Ibu Hurida SPD MM, Guru SBK. Wali kelas 77, Bapak Reva Vidi Fahrizal SPD, Guru Penjas Orkes. Profil siswa kelas 7. Jumlah siswa kelas 7 224, terbagi ke dalam 7 rombel, sehingga setiap rombel berjumlah 32 siswa. Virtual Lab melalui video conference. Pembelajaran ini diawali dari guru yang melakukan pertemuan dengan peserta didik menggunakan aplikasi Zoom. Guru memastikan kepada peserta didik bahwa sudah melakukan presensi. Guru kemudian memberikan materi virtual lab dan menjelaskan tahap demi tahap materi tersebut. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Pembelajaran praktik melalui video conference. Guru menyapa peserta didik melalui aplikasi Zoom. Guru meminta peserta didik untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Sebagai contoh, yaitu listrik statis, mengenal gejala listrik statis dan interaksi muatan. Guru meminta peserta didik untuk mengambil alat dan bahan, berupa penggaris ataupun sisir, tisu, dan juga kain. Guru menutup pembelajaran. Bermanfaat dan paham materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran melalui Google Classroom. Guru menyapa peserta didik melalui Google Classroom. Kemudian mengingatkan peserta didik untuk mengisi presensi melalui Google Form yang telah disediakan. Guru mengunggah video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Peserta didik dapat menyimak video pembelajaran. Pembelajaran melalui website sebagai media pembelajaran.
Guru telah mempersiapkan berbagai materi yang diunggah ke dalam web. Kemudian peserta didik dapat dengan mudah melihat materi beserta tugas-tugasnya. Pembelajaran langsung menggunakan papan digital atau digital billboard merupakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan penyediaan website papan digital dengan alamat link padlet.com. Guru dapat memberikan tugas atau materi untuk siswa dengan mempostingnya di dinding atau wall billboard yang telah dibuat. Kemudian peserta didik dapat menanggapi dengan jawaban postingan layaknya seperti papan tulis di kelas. Pembelajaran melalui video pembelajaran guru yang diupload di YouTube. Guru membuat video pembelajaran melalui aplikasi Bendica. Kemudian guru dapat mengunggah video pembelajaran tersebut ke dalam YouTube, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya dengan mudah. Demikian pemaparan program kegiatan di SMP Negeri 1 Probolinggo. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua. Terima kasih.